Tes, tes. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Puji Tuhan, puji syukur kita boleh memperoleh waktu yang baik saat ini untuk beribadah minggu bersama-sama meskipun kita laksanakan secara virtual melalui ibadah live streaming pada saat ini.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu Saudara yang berkenan turut serta beribadah pada saat ini, secara khusus kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang berasal dari jemaat lain, namun mengambil waktu untuk kita bersekutu di saat ini. Atas nama Majelis GKST Gloria Jakarta, kami mengucapkan kepada kita semua, selamat beribadah. Semoga ibadah hari ini dan pelayanan firman-Nya akan menguatkan iman kita dan meneguhkan pengharapan kita, terutama dalam melewati masa-masa yang sekarang ini masih kita hadapi bersama-sama, yakni pandemi COVID-19. Sebelum kita memulaikan ibadah ini, mari kita teduhkan diri, kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita memuliakan Allah dengan menyanyikan pujian dari NKB 2 ayat 1 dan ayatnya yang ke-6, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Ya maha besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluknya kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Pertolongan kita dalam ibadah ini ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, dengarkanlah nas pembimbing dari Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10 demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah
di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam sorga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam saat pengakuan dosa. Sebelum kita mengakui dosa kita dalam doa bersama, diberi kesempatan kepada jemaat untuk mengakui dosa-dosanya secara pribadi. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah, kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus, dan mengaku bahwa di dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu, dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia, bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus Juru Selamat kami. Sebab itu kami mohon, ampunilah dosa kami, dan kuatkanlah iman kami, agar dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu, demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Amin. Saudara-saudara, sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, hidupku terimalah, kasih yang murni, oh curahkanlah, taklukkanlah dendam dan nafsuku, tinggallah kau tetap di hatiku. Oh Rohku,
Oh Roh Kudus, bangkitkan jiwaku. Mari berkarya dalam hidupku. Firman-Mu lah tumpuan yang teguh, dan ku dambakan rahmat-Mu penuh. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya Tuhan, Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi kurban yang kudus mulia bagiku. Kendati jalan hidupku berliku dan berat, Engkau benarlah panduku, dan aku tak sesat. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita siapkan bacaan Alkitab dari kitab Roma, pasalnya yang ketiga ayat 21 sampai 31. Kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Sebelum saya membacakannya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan. Amin. Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Kami membacakannya sebagai berikut. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji syukur atas segala kelimpahan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kami hampir 2 minggu berada di Poso, di Tentena secara khusus, dalam rangka pernikahan ponakan atau anak kami yang bernama Leslie Agliane Jenjengi atau biasa kita kenal dengan Iin. Pernikahannya dilaksanakan tanggal 30 Juli yang lalu. Hampir tidak terlaksana karena para pemerintah betul-betul menegakkan prinsip-prinsip prokes, terutama dalam masa PPKM. Nah, untung saja pemberkatan masih bisa dilaksanakan dengan kehadiran yang sangat minim dari pihak laki-laki 7 orang, dari pihak perempuan 7 orang. Jadi gedung gereja Moria yang begitu besarnya hanya diisi oleh kami yang secuil itu. Tetapi kami bersyukur bahwa pelaksanaan pemberkatan bisa dilaksanakan, lalu acara adat dan resepsi nanti menunggu masa-masa surutnya pandemi COVID-19. Nah, saya harus mengakui bahwa sangat berbahagia pulang kampung karena boleh menikmati udara yang sejuk, ya, terutama di kota Tentena dan sekitarnya, termasuk di Kelei waktu kami berkunjung, Korobono dan beberapa kawasan yang lain. Terima kasih untuk sambutan keluarga-keluarga yang menurut saya luar biasa. Saudara-saudara, saya mendapatkan satu pengalaman berharga bahwa tanah kita itu sangat indah, ya. Nanti saya akan upload video saya di Vera atau di Saluopa yang juga kami sempat kunjungi. Kebetulan Ibu Arta dalam kaitan dengan tugas dinasnya mempunyai jadwal untuk mengunjungi kawasan tersebut. Jadi nanti saya akan upload betapa indahnya daerah kita. Saya buat video untuk kemudian promosi sedikit lah. Semua anak daerah harus promosikan daerahnya. Nah, saya punya cerita kecil begini. Saya berjumpa dengan satu orang yang kemudian menceritakan pengalaman bagaimana dia diberkati oleh Tuhan. Orang ini pengen jadi tentara, dia mau jadi tentara. Dia tes beberapa kali tetapi karena usianya sudah melewati batas yang distandarkan, akhirnya dia gagal dan tidak bisa masuk tentara lagi. Berbeda dengan si Bari Pak Ais, ya, atau Baris Pak Ais yang beberapa bulan lalu kita berkati pernikahannya. Istrinya itu bernama Ayu Metengun.
Nah, waktu itu saya tanya sama si Bari berapa kali tes? 8 kali tes dia. Setiap tahun dia tes, 8 kali tes ya. Dan yang ke-8 untung lulus. Kalau tidak, umurnya udah lewat, dia tidak bisa jadi tentara. Oh, dia sangat bersyukur. Kalau ini ceritanya lain. Jadi pemuda ini setelah gagal, dia kemudian bekerja. Mencari pekerjaan, kebetulan ada pengusaha Cina menerima dia. Berangkatlah mereka, usianya waktu itu sudah 25 tahun. Nah, suatu waktu berangkatlah mereka ke Surabaya kalau tidak salah. Lalu di sana mereka melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Tahu-tahu ada satu tentara berpangkat kolonel sakit. Nah, kebetulan si Cina kaya ini kenal betul dengan kolonel itu. Dan ketika mereka berbicara, lalu si kolonel mengatakan, saya sakit, darah mati, darah kental ya kalau kita di sana. Si Cina ini mengatakan, kawan saya, yaitu pemuda yang ikut bersama dia, pintar untuk jilat lidah kalau di sana ya, mengeluarkan darah kental. Kalau di daerah biasanya disebut jilat lidah. Nah, syaratnya sederhana, cuma daun jagung yang kering, lalu kemudian dengan apa waktu itu ya, saya lupa. Nah, jagung daun kering ini digesek-gesek di ujung lidah si kolonel yang sakit darah itu, yang sakit kental darah itu, sampai berdarah, lalu darahnya keluar ya. Itu dilakukan beberapa kali. Dan puji Tuhan si kolonel sehat. Nah, ketika dia sehat, dia bilang begini sama pemuda itu. Dia bilang, kamu mau minta apa? Saya akan berikan. Kau minta rumah, kau minta tanah, saya akan belikan. Terus si pemuda ini bilang begini, Pak, saya tidak minta apa-apa. Tapi dari dulu saya suka jadi tentara. Hah? Umur berapa? 25 tahun. Lalu dia bilang, saya sudah tes berapa kali tapi sekarang tidak bisa lagi karena sudah lewat umur. Dia bilang, tidak soal, saya akan urus. Lalu dia urus, dia bagaimana caranya, kemudian dia proses dan jadilah dia tentara. Itu pemuda sangat bersyukur, dia bilang hidup ini memang rahasia. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan memang hidup itu misteri. Kadang-kadang kita melihat jalannya ke kiri, tahu-tahu ke kanan. Kadang-kadang kita melihat jalan buntu, tahu-tahu ada jalan yang luar biasa. Oleh karena itu, dalam situasi yang masih berat sekarang ini, jangan menyerah, terus maju, lalu kemudian lakukan apa yang baik. Sebagai suatu panggilan iman kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas satu tema yang berjudul, dibenarkan dan dipersatukan oleh iman. Nah, saya akan uraikan sedikit materi kita, terutama dalam kaitan dengan kitab Roma. Kitab Roma itu ditulis oleh Paulus. Nah, Paulus sendiri tidak mengenal dengan dekat. Jemaat Roma itu bukan jemaat yang dia hidupkan atau yang dia dirikan. Itu jemaat yang sudah ada, tetapi dia kemudian mengambil pelayanan, terutama lewat surat yang dia kirimkan ini. Nah, situasi di Roma pada waktu itu memang berat ya. Ada pertentangan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Nah, ada seorang sejarawan Roma yang bernama Suetonius. Dia menuliskan dalam catatan sejarahnya bahwa pada tahun 49 Masehi terjadi kerusuhan. Rupanya kerusuhan itu dalam catatan Suetonius itu terkait dengan satu sosok yang bernama Kristos. Nah, itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Bukan soal Yesus Kristusnya yang menjadi sumber kerusuhan atau perpecahan, melainkan ada perdebatan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Perdebatannya adalah soal sunat. Ya. Nah, bagi orang-orang Yahudi sunat itu wajib, termasuk orang-orang Kristen dari kalangan Yahudi. Mereka masih berpegang pada hukum Taurat. Jadi bagi mereka sunat itu penting, tetapi orang-orang non-Yahudi, orang-orang Yunani dan lain-lainnya menganggap tidak perlu. Dan memang Paulus pernah mengajarkan tidak menjadi ukuran sunat atau tidak untuk kita diselamatkan. Yang penting kita beriman. Nah, tadi juga dia katakan begitu ya. Dalam iman kita akan selamat, disunat atau tidak. Jadi pusat keselamatan kita bukan lagi hukum Taurat, melainkan Yesus Kristus. Tetapi ternyata pada waktu itu menjadi perdebatan yang sengit, bahkan menimbulkan kekacauan, sehingga terjadilah kerusuhan. Akibat daripada kekacauan itu, Kaisar Claudius pada tahun 54, pada tahun itu juga sekitar tahun 50-an Masehi,
mengusir orang-orang Yahudi, termasuk Yahudi Kristen yang berasal dari kalangan Yahudi. Mereka diusir, ya, disuruh keluar. Nah, makanya tinggallah orang-orang Kristen non-Yahudi. Tetapi rupanya orang-orang Kristen non-Yahudi ini makin lama makin berkembang dan menjadi kuat. Tahun 54 Masehi, matilah Kaisar Claudius. Sehingga, perintah pengusiran dicabut. Sehingga orang-orang Yahudi kembali lagi. Nah, inilah yang kemudian menjadi sasaran dari surat kitab Roma. Supaya mereka hidup bersama-sama. Itulah sebabnya kalau kita baca seluruh kitab Roma, di sana ada penekanan-penekanan. Yang pertama, bahwa Injil itulah keutamaan kita, bukan lagi hukum Taurat. Ya, Injil itulah keutamaan kita. Yang kedua, kita hidup di dalam pembenaran Allah. Jadi, kita yang telah menerima kutuk hidup dalam pembenaran Allah. Yang kedua, kita manusia yang hidup dalam pengharapan. Pengharapan besar, ya. Bukan cuma harapan sehat, kemudian harapan maju, tetapi pengharapan itu menuju kepada Kristus. Yang berikut, yang dijelaskan oleh Paulus dalam kitab Roma adalah kita ini satu tubuh. Semua kita satu tubuh sebagai jemaat yang percaya kepada Kristus. Siapapun kita, orang Yahudi ke orang Yunani. Nah, saudara-saudara, saya akan mulai pada bagian atau variabel yang pertama dari tema tadi. Kan kita dikatakan dibenarkan, lalu kemudian dipersatukan oleh iman. Nah, saya akan mulai dengan dibenarkan oleh iman. Kata kebenaran di dalam ayatnya yang 21 tadi, itu menggunakan kata dikausune. Nah, dikausune itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris berarti justice, ya, keadilan. Dan memang pada waktu itu di kebenaran itu selalu menggambarkan atau menjelaskan bagaimana Allah bertindak adil. Ya. Allah bertindak adil sesuai dengan perbuatan-perbuatanmu. Siapa jahat dapat hukuman. Ya, saya kira itu normal, ya. Semua orang mempunyai pemahaman seperti itu. Nah, tetapi kaidah kebenaran yang diartikan keadilan Allah itu ada di mana-mana. Di mana-mana juga tanpa hidup menjadi Kristen ada keadilan. Siapa salah dihukum. Ya, tetapi keadilan Allah lah yang paling detil, yang paling nyata dan yang paling adil. Yang menarik, saudara-saudara, Bapak reformasi kita, reformator gereja yaitu Martin Luther, pernah menguraikan soal ini mengenai kebenaran. Nah, Bapak Martin Luther itu kan mempunyai 3 moto yang saya kira menjadi sangat terkenal sampai hari ini, yaitu kita hanya hidup oleh iman, ya, sola fide, kemudian sola gratia, hanya oleh anugerah, dan yang ketiga sola scriptura, hanya oleh firman. Nah, ketika dia, yaitu Bapak Martin Luther, membicarakan mengenai kebenaran, yang tadi saya sudah sebutkan secara umum dijelaskan sebagai keadilan Tuhan, siapa berbuat jahat akan dihukum. Atau Tuhan itu adil, dia melakukan segala sesuatu kepada kita setimpal dengan perbuatan-perbuatan kita. Nah, menariknya Bapak Martin Luther mengkaji lebih jauh kata dikausune tadi. Dan dia mengatakan, sesungguhnya itu bukan cuma sekedar bicara keadilan, di mana kalau kita salah, kita dihukum, kita benar, kita diselamatkan. Dikausune lebih jauh menggambarkan bahwa hanya Allah yang benar, ya, hanya Tuhan sajalah yang benar, dan kita tidak bisa selamat tanpa kebenaran daripada Tuhan. Kita tidak bisa menciptakan diri kita menjadi benar. Itulah sebabnya dalam moto yang dia sebutkan, yang tadi sudah saya singgung, 3 moto penting dari Martin Luther, yang terkait dengan pembahasan hari ini adalah sola fide, hanya oleh iman. Ya, jadi orang benar itu diselamatkan oleh imannya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, bagi dia pertama-tama kalau kita menelisik, mempelajari kita dikausune tadi,
maka sesungguhnya itu berbicara tentang Allah dan hanya Allah yang benar. Allah yang benar itu membenarkan kita yang tidak benar. Itu yang disampaikan oleh Martin Luther dan saya sangat terkesan ya dengan penguraian Martin Luther itu. Allah yang benar dan satu-satunya benar itu membenarkan kita yang benar. Bagaimana dia membenarkan kita yang tidak benar? Yaitu melalui Yesus Kristus yang dia kemudian sebutkan tadi disahkan ya. Yesus Kristus telah ditetapkan Allah sebagai jalan kebenaran kita. Kalau beberapa kali sebelumnya saya menjelaskan, pemahaman ini sangat penting bagi kita orang Kristen karena Yesus mewujudkan kasih Allah sepenuh-penuhnya dari awal sampai akhir hidupnya dan tidak ada orang lain yang bisa mewujudkan kasih Allah itu. Nah, banyak orang yang kemudian berjaya dan berjasa dalam menjalankan prinsip-prinsip kasih Allah, tetapi masih ada celah-celahnya, ya, celah-celah kemanusiaannya. Memang Yesus manusia, tetapi sebagai manusia dia mencirikan kasih Allah. Dia sebagai manusia menghidupi kasih Allah, menjalankan kebenaran Allah, bahkan mewujudkan semuanya itu secara sempurna. Dia bukan cuma menyampaikan, tapi juga rela menanggung resiko bahkan mati untuk kasih dan kebenaran itu. Dan belum ada orang seperti itu. Dan karenanya dia ditetapkan oleh Allah. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang saya merasa geli begitu ya kalau melihat perdebatan-perdebatan di YouTube. Ada yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan dan lain-lain sebagainya. Dia Tuhan ya, pada prinsipnya dia adalah Tuhan. Dia adalah firman kata Yohanes. Dari mulanya ia adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Nah, bagi saya lepas dari perdebatan-perdebatan di luar sana yang sangat hangat tapi menurut saya tidak banyak faedahnya, tidak akan menolong karena bagi saya daripada berdebat lebih baik kita menjalankan prinsip dan pelayanan Kristus. Bagi saya mereka mau sebut Tuhan atau tidak, bagiku Yesus adalah juru selamatku karena dengan mengikuti apa yang dia lakukan saya akan beroleh anugerah dari Tuhan. Itu saya tanamkan betul-betul di hati saya. Mereka mau sebut dia Tuhan atau bukan, tapi bagiku ketika saya menjalankan kasih Yesus atau belajar untuk mengikuti Yesus, ya, maka saya akan beroleh jalan. Kita itu bersyukur sekali ya, punya keistimewaan karena jalan hidup kita punya patron, punya contoh. Yesus manusia, tetapi sebagai manusia dia menjalankan kasih Kristus dan bisa. Kecuali kalau Yesus gagal berarti kita juga tidak akan punya patron. Kita juga akan gagal dan Yesus tidak akan pernah menjadi jalan kebenaran, jalan kebangkitan dan hidup. Tetapi dia berhasil karena itu kalau kita belajar mengikuti apa yang Yesus lakukan maka kita akan beroleh jalan anugerah sebagaimana yang dialami oleh Yesus. Karena itu Paulus mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia dengan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Percaya kepada Yesus yang bangkit, yang berhasil, yang menang, tetapi saya harus menjalaninya di dalam penderitaan yang dijalani oleh Yesus Kristus. Inilah menariknya saudara-saudara ketika kita disebutkan dibenarkan oleh iman. Jadi melalui Yesus kita yang beriman kepadanya akan beroleh jalan kebenaran itu. Jadi jangan ragu-ragu untuk beriman kepada Yesus. Dalam kondisi pandemi ini harusnya kita makin memperkokoh iman kita kepada Tuhan. Ya, cuma seringkali kan kita jadi khawatir. Boleh khawatir, boleh takut, boleh cemas, tetapi jangan itu mengalahkan imanmu. Jangan jadi panako. Jangan jadi orang yang terlalu khawatir tiap hari, sedangkan mau kerja lagi tidak mampu. Jangan, iman kita itu jelas, kokoh kuat untuk melindungi kita. Karenanya, walaupun kondisinya menakutkan, jangan jadi panako. Ya, banyak pendeta sekarang jadi panako semua. Sedangkan mau berdoa orang yang sakit juga tidak berani. Ya, untung saja ada video call ada HP untuk video call. Tapi menurut saya kalau kita mengikuti prokes, ya bolehlah kita datang ya. Jangan juga lalu kemudian iman kita kalah oleh situasi seperti itu. Saudara-saudara, yang kedua yang saya mau jelaskan adalah kalau tadi dikatakan kita dibenarkan oleh iman, sekarang kita dipersatukan oleh iman. Tadi ada semacam gugatan, apakah Allah itu hanya untuk kita? Oh tidak, Allah juga bagi bangsa-bangsa lain. Saya senang ya dengan penjelasan Paulus itu dan kemudian saya mempunyai semacam pemahaman untuk saya bagikan kepada kita dan sudah pernah juga saya bagikan. Jadilah sebagai pribadi orang Kristen yang mempersatukan. Orang Kristen itu harus mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Mulailah itu dengan hidup kita sendiri.
Mulailah itu dari gereja. Gereja-gereja sekarang bakalai, bertentangan satu dengan yang lain. Ya, di kota maupun di desa. Nah, kalau di kota ini kita sudah terbiasa ya berjumpa dengan semua orang, Katolik, karismatik ya. Kita beribadah di mereka juga nggak masalah. Tapi di daerah kadang-kadang masih terdapat semacam kekakuan yang menurut saya harus diubah, harus dirombak. Bicara Pantai Kosta itu alergi betul. Ya, jangankan bicara Pantai Kosta, cuma bilang saja haleluya, itu sudah dianggap kita harismatik. Menurut saya itu sangat sempit ya. Sangat sempit, itu cuma soal cara, itu cuma soal bahasa. Lagi pula Kristus itu sudah mempersatukan kita, mengapa kita harus terpecah-pecah? Boleh berbeda-beda, karena perbedaan itu adalah sebuah variasi beriman kita, bahkan menunjukkan keragaman. Tapi jangan sampai kita bertabrakan, harus bersatu. Kalau kita diminta bersatu, bukan cuma di kalangan Kristen, bukan cuma intra gereja, tapi juga antar agama. Kita harus bersatu dengan orang-orang lain. Kita harus bersatu dengan agama yang lain, Islam, Hindu, kalau kita Protestan juga dengan Katolik dan sebagainya. Bicara soal hubungan kita dengan Islam, memang agak miris ya. Kita itu selalu bertentangan. Ya, selalu bertentangan ya. Ya, memang kadangkala pertentangannya dimulai dengan celah-mencelah. Saya akan mengatakan hal ini, jangan suka mencela. Yesus tidak senang dengan orang yang suka celah-mencela. Kita diminta untuk menjadi saudara bagi yang lain. Ya, pertama-tama berilah salam, pertama-tama tunjukkanlah rasa hormatmu kepada orang lain. Bahkan kalau umpamanya ada orang yang mengkhianati kita, mencela kita, menista kita, katakan berkatilah orang-orang yang mengutuk kamu. Sekali lagi ku katakan berkatilah. Jadi itu semua mau mengajarkan kita bahwa kita harus menjadi sesama dan saudara bagi yang lain. Tapi kalau saya baca literatur kita itu dari tahun 30-an sudah saling menyerang. Kristen menyerang Islam, Islam menyerang Kristen ya. Lalu itu makin berkembang tahun 60-an, 70-an. Nah, sudah begitu memang kondisi hubungan kita terutama Islam Kristen di Indonesia ya agak sedikit bermasalah karena kedatangan misionaris itu seiring dengan kedatangan para misionaris. Nah, Portugis itu datang kan tahun 1915. Nah, Belanda itu datang tahun 1956. Nah, semua datang hampir bersamaan dengan datangnya para penginjil. Sehingga ada kesan daripada teman-teman muslim waktu itu, kita ini agama penjajah. Nah, itu kita punya tugas berat ya. Kadang-kadang saya harus menjelaskan ya bahwa sesungguhnya berbeda kedatangan kolonialisme itu dengan kekristenan. Cuma seringkali mereka melihat sama dan wajarlah. Kadangkala memang para misionaris atau tenaga-tenaga misionaris yang datang ke Indonesia itu mendapatkan keuntungan dengan adanya penjajah di Indonesia. Nah, ini membuat mereka seringkali melihat agama kita itu agama penjajah. Tapi ya kita harus berusaha untuk menjelaskan, kemudian hidup berdampingan. Ya, sebab kata dipersatukan oleh iman itu tidak semata-mata ditujukan kepada kita sebagai umat Tuhan yang berbeda-beda tadi, melainkan kepada semua orang, ya, kepada bangsa-bangsa. Coba dengar tadi. Ada bagian ayat yang menyebutkan supaya kita dipersatukan. Allah itu adalah Allah bukan cuma bagi kita tapi juga bagi bangsa-bangsa. Saya kira ini perlu kita renungkan kembali sebab belakangan ini kekristenan kita mengerdil. Sudah mengerdil karena kita merasa lebih baik dari yang lain, dari sesama orang Kristen, bahkan juga kadang-kadang merasa kita lebih benar dari agama yang lain. Saya terus terang saja, Bapak Ibu Saudara-saudara, percaya bahwa agama yang lain juga diselamatkan oleh Tuhan. Percaya. Tetapi itu kasih karunia Tuhan bagi mereka. Kita kasih karunianya sudah diwujudkan dalam Yesus. Kita punya cara atau kita punya hidup untuk bertindak sudah dijelaskan melalui diri Yesus. Tinggal kita jalankan. Nah, bagaimana mereka selamat? Ya kita tidak tahu, tapi jangan hakimi mereka bahwa mereka tidak selamat. Ada kasih karunia Allah dalam bentuk yang lain yang kemudian akan diwujudkan. Kalau kita mengklaim hanya diri kita selamat, berarti kita mempersempit hidup, mempersempit kasih karunia Allah. Hanya saja kita bersyukur bahwa jalan keselamatan itu sudah terang benderang di hadapan kita, yaitu melalui Yesus. Jadi saudara-saudara,
dengan dua aspek tadi, kita dibenarkan oleh iman, di mana prinsipnya Allah yang benar itu membenarkan kita. Jadi tidak ada orang yang bisa membenarkan dirinya sehingga dia bisa selamat. Bagaimanapun sumbanganmu ke gereja, itu tidak akan membuat dirimu selamat. Bagaimanapun kau bangun gereja itu besar, itu tidak akan membuat dirimu selamat. Karena hal-hal itu hanya membuat engkau bermegah, katanya tadi. Apakah kita akan bermegah karena hal itu? Tidak. Kita hanya bisa bermegah di dalam iman. Tapi bermegah di sini bukan sombong, yaitu kita mendapatkan kelayakan dan bisa berdiri tegak di hadapan Tuhan melalui iman yang dikaruniakan di dalam hidup kita. Jadi persembahan-persembahan kita, apa yang kita lakukan untuk gereja, semua itu kita wujudkan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan karena Dia sudah membenarkan kita. Karena memang titik baliknya begitu, ya, follow up-nya begitu. Orang yang dibenarkan harus berbuat sesuai dengan panggilan kebenarannya. Nah, kalau kita sudah dibenarkan lalu kemudian melayani, layanilah dengan setulus-tulusnya, setinggi-tingginya. Tidak usah tunggu orang, tidak usah tunggu perintah. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Ya seperti kita sekarang ini ya, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bertemu, tapi tidak boleh diam. Hubungi yang bisa kita hubungi, WA mereka tanya kabar, jangan-jangan mereka sudah tidak punya beras, harus ditanya. Kita harus proaktif. Jangan karena sudah disuruh PPKM lalu semua PPKM, ya, bapak diam di rumah, begitu ya. Apa itu istilahnya Beng lalu PPKM ya, saya suka begitu ya. Dia plesetkan, saya lupa. Saudara-saudara, yang kedua, aspek yang kedua bahwa kita dipersatukan. Ini tugas kita ya. GKST Gloria Jakarta dan saya kira nanti GKST di mana-mana harus mengembangkan sebuah kehidupan yang bersatu dengan siapa saja. Mulailah belajar untuk hidup dengan orang lain. Singkirkan kepicikan-kepicikan kalau berhadapan dengan agama lain, alergi. Kalau boleh, tidak usah bercerita dengan mereka. Kalau misalnya berjumpa, sudah pergi jo, nanti saya bercerita dengan teman saya. Gunakan kesempatan itu untuk membangun persaudaraan yang luas. Kalau perlu, mari kita bekerja sama supaya Allah yang kita sembah itu diimplementasikan dari sikap-sikap kita seperti itu. Kita bergaul dengan semua orang. Karena hanya dengan jalan begitu kita bisa bersaksi. Kesaksian kita tidak selalu harus dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan. Kalau orang merasakan perbuatan yang baik kita, saya yakin dia akan berkata, terpujilah Tuhan karena kebaikan itu datang dari si A atau si B yang saya jumpai tadi. Saudara-saudara, maju terus, jangan menyerah begitu ya. Hidup ini sungguh sangat indah. Kalau tadi tentara itu saya sebutkan tadi, dia bilang ini hidup ini ajaib, misterius. Kita tidak tahu nanti bagaimana Tuhan membangun kita, tapi saya ingin mengatakan, tetaplah kokoh di dalam iman pengharapanmu. Semoga Tuhan menyatakan kuasa dan kebaikannya di dalam hidup kita sebagai pribadi dan juga keluarga, juga jemaat, serta masyarakat dan bangsa kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan sambil mengingat firman Allah sebagai berikut. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarik
29 ayat 13 dan 14. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut mengantarnya pada Kristus, dan hadis Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kita akan mendoakan persembahan kita juga dirangkaikan dengan doa syafaat, dan nanti kita akan akhiri dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Mari saudara-saudara, kita satukan hati, kita menaikkan doa kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan ini, dan Tuhan kiranya memberkatinya agar dipakai dalam pekerjaan-Mu yang kudus. Berikanlah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami mampu bersyukur dan berterima kasih, dan agar kami dapat menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Berkatilah ibadah hari ini, berkatilah firman-Mu, kiranya kami beroleh kekuatan daripadanya, sehingga jalan kami menjadi terang, diterangi oleh firman-Mu. Kami berdoa, berkatilah GKST Glory Jakarta, seluruh pelayan-pelayan-Mu, seluruh warga jemaatnya. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Velma Paswa Valenta, Bapak Rosano Robert Bungkundapu. Kami mendoakan Bapak Pendeta Oscar Tumonggi yang berobat ke Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. Kami mendoakan Bapak Pendeta J. Melaha, mantan Ketua Umum Sinode GKST, dalam kelemahan tubuh dan juga usia tua. Kami mendoakan Ibu Selvi Timisela, Saudari Tina Marpaung. Kami juga mendoakan Bapak Yanes Mesepi yang dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, didampingi oleh istri Ibu Dewi Lawuri. Kiranya jamahan tangan Tuhan yang penuh kuasa akan memulihkan mereka dari keadaannya yang sakit. Kami mendoakan yang dalam pemulihan, Saudara Willy Bow, Saudara Marcel Mangelam, Bapak Hans Tondawani. Kiranya kepulihan setahap demi setahap akan diutuhkan dalam kehidupan mereka. Kami mendoakan orang-orang tua dalam lingkungan pelayanan kami GKST Gloria Jakarta, Bapak Pendeta MC Nubi dan Ibu, Bapak Pendeta MY Kasobu dan Ibu, Bapak Ibu Pendeta Ana Nenoharan Wilalipu dan Bapak, yakni Bapak Pendeta Nenoharan, Ibu Pendeta Bogar Sivi, Bapak Yare Mosepe, Ibu Penyami Sigilipu, dan juga Bapak M. Tobogum. Biarlah Bapak, hikmat dan kasih-Mu akan menyertai mereka dalam segala keberadaan mereka. Kami mendoakan yang berulang tahun kelahiran 2 Agustus 2021, yakni Saudari Jessica Gleonita Tanamo. Juga pada tanggal yang sama 2 Agustus, Ibu Amelia Samalo dan Saudara Akwil Bungkundapu. Tanggal 6 Agustus, Bapak Rasid Tanamo atau Papa Tio. Tanggal 7 Agustus, Rio Agustinus.
juga Ibu Yeti Mungkundapu Mumu atau Mama Akwil. Tanggal 8 Agustus hari ini Saudara Albert Jenjengi. Yang berulang tahun pernikahan yakni hari ini HUT pernikahan yang pertama Rio Agustinus dan Elia Yolanda. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya akan menyertai, memerintah hati dan pikiran mereka dalam segala kehidupan mereka di usia yang baru. Bapak di sorga, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, yang bergumul dengan persoalan-persoalan dan beban hidup. Kami mendoakan pelayanan-pelayanan kami, khususnya pelayanan pemuda. Tuhan berkati pengurus, Tuhan berkati semua mereka dimanapun mereka berada, pekerjaannya, studinya, bahkan juga harapan-harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang merantau, terutama yang sedang berlayar di mana-mana kawasan di belahan dunia ini. Tuhan, kami berdoa dari sini Tuhan sertai mereka dan lindungi mereka. Kami mendoakan panitia pembangunan, kami mendoakan pos kebaktian GKST Cibubur dan sekitarnya, kami mendoakan pos kebaktian GKST Bekasi dan sekitarnya. Tuhan kiranya memberkati kami bersama-sama. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke desa-desa, dusun-dusun, Tuhan berkati mereka. Tuhan memberkati para aparat, Tuhan memberkati para tenaga medis, Tuhan memberkati langkah-langkah yang sekarang ini ditempuh dalam rangka memerangi COVID-19, Tuhan sertai kami. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami kesulitan, kedukaan, Tuhan tolonglah berikan mereka penghiburan. Kami mendoakan gereja-gereja di Indonesia dimanapun saja berada. Kami mendoakan gereja-gereja di lingkungan kami di DKI ini. Kami mendoakan pelayanan GKST secara keseluruhan di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, bahkan juga di Jakarta ini. Tuhan memberkati majelis sinode, seluruh pendeta-pendeta, bahkan juga seluruh majelis. Tuhan memberkati rencana untuk sidang sinode pada bulan November mendatang. Kami mendoakan wilayah-wilayah penginjilan dengan pengabdian para penginjil di sana. Kiranya kasih Allah akan dipenuhkan di setiap langkah pelayanan yang ditempuh oleh gereja-gereja dan khususnya gereja kami, Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Kami mendoakan saudara-saudara Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati mereka bersama dengan keluarga, berkati mereka dimanapun berada. Kami mendoakan keluarga besar El Safan, Tuhan memberkati Pak Ritson dan Ibu juga anak Carlos serta semua pengurus. Tuhan memberkati para pengasuh, memberkati anak-anak yang ada di sana. Kami mendoakan semua keluarga yang memberikan persembahan syukurnya. Tuhan berkati mereka, Tuhan kiranya menaungi mereka dengan kasih setia. Kami mendoakan keluarga VPM Sinaga yang ada di Semarang, Tuhan menyertai mereka dalam segala keberadaannya. Juga kami mendoakan keluarga Swedri, Genon, Delvino di Semarang. Tuhan menyertai mereka dalam seluruh keberadaannya, memberkati, menyatakan kasih-Mu yang berlimpah di seluruh kehidupan keluarga-keluarga kami ini. Kami juga mendoakan yang berulang tahun, yakni saudara-saudara yang lain yang pada hari ini tidak dapat kami sebutkan namanya. Kiranya Tuhan menyertai mereka. Kami doakan semua keluarga-keluarga muda, keluarga-keluarga dalam segala keberadaannya. Tuhan menolong, memberkati semua mereka di seluruh kehidupannya. Terima kasih Bapa, seluruh hidup kami hari ini kami pertaruhkan dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Inilah kami, anak-anak-Mu. Biarlah kasih-Mu Bapa tetap terpancar dalam kehidupan kami. Tak lupa kami mendoakan Saudara Imran Batelemba Bonde yang oleh kasih karunia Tuhan telah mengalami proses panjang untuk studinya. Dia sudah menerima visa dalam rangka studinya ke Hartford Seminary di Connecticut, Amerika. Tuhan pada tanggal 22 mendatang dia akan berangkat. Kami berdoa Tuhan sertai semua rencana selanjutnya. Kiranya kekuatan daripada Tuhan akan menaungi dia. Berikan dia hikmat dan kepandaian untuk mengikuti studinya tahap demi tahap. Kami menyerahkan semua hidup kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mendengarkan warta. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 8 Agustus 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Pinehas Jenjengi GKST Gloria Jakarta, serta majelis bertugas dalam ibadah hari ini, dan kelompok pujian, serta operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jemahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam warta dan pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan, Minggu tanggal 15 Agustus 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat, pelayan firman Bapak Pendeta Pinehas Jenjengi GKST Gloria Jakarta. Ibadah minggu depan dilaksanakan secara live streaming dan akan disiarkan melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti bersama keluarga di rumah masing-masing. Ibadah Pemuda Gloria via Zoom akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 pukul 11.15 waktu Indonesia Barat atau usai ibadah live streaming. ID Zoom meeting list share di grup Pemuda Gloria. Mohon perhatian dan partisipasi Pemuda Gloria. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasi dalam rangka mendukung pelayanan pemuda, dapat mengirimkan persembahan atau donasinya ke rekening Bendahara Pemuda Gloria BNI nomor rekening 0348013888 atas nama Ninyoman Reni Astuti Parwata. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021. Ulang tahun kelahiran 2 Agustus, Jessica Leonita Namo, Ibu Amelia Samalo, Akwil Bung Kudapo. Tanggal 3 Agustus, Bapak Dalil Penyami. Tanggal 6 Agustus, Bapak Rasid Tanamo. Tanggal 7 Agustus, Bapak Rio Agustinus, Ibu Yeti Bungkundapu Mumu. 8 Agustus, Bapak Albert Jenjengi. Ulang tahun pernikahan tanggal 8 Agustus, Bapak Rio Agustinus dan Ibu Elia Yolanda. Tuhan Yesus senantiasa menganugerahkan sukacita dan damai dalam hari-hari hidup selanjutnya. Warta Panitia Pengadaan Sarana atau Rumah Ibadah Jemaat GKST Gloria Jakarta dan info
Ya. Tambahan warta adalah sebagai berikut. Untuk informasi, panitia pembangunan dapat dilihat di uraian warta PDF yang disebarkan di grup jemaat. Kemudian mengenai keuangan kita, itu juga bisa dilihat di warta jemaat PDF yang diedarkan di dalam grup. Jadi kita bersyukur untuk semua persembahan-persembahan yang masuk. Kami mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah menyampaikannya dengan sukacita. Baik saudara, kita berada di penghujung kebaktian hari ini. Maju terus, teruslah menjalani semua aktivitas dalam keyakinan penuh kepada Tuhan, namun tetap menjalankan protokol kesehatan. Semoga Tuhan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Kita berdiri dan kita menyanyikan pujian kita kepada Tuhan, Kidung Jemaat 412, Tuntun Aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Rilino padang katum, pue mawawanakam, sirama roso manoton, cepom pelaetam, rotin curu gameawam, roti bakung katum, roti bakung katum. Dagong katuwurilino, cemo pompalindom, pue alamam petiro, sirata pomarosom, tadulako, tadulako, tadulakong katum, tadulakong katum. Jemaat, kembalilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Semoga ibadah ini memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati kita. Salam.